Coba bayangin situasi ini. Tahun 1975 ada satu perusahaan milik negara yang nyaris, benar-benar nyaris menyeret seluruh ekonomi Indonesia ke jurang kebangkrutan. Utangnya tembus ke angka yang sangat fantastis, bahkan untuk ukuran zaman sekarang. Tapi tahu nggak apa yang paling gila dari kejadian ini? Bos besar perusahaan tersebut memang akhirnya dipecat, tapi dia sama sekali nggak pernah menginjakkan kaki di penjara. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas kisah epik Ibnu Sutowo dan Pertamina. Ini bukan sekedar sejarah kelam ya, tapi sebuah pelajaran monumental tentang tata kelola yang dampaknya masih sangat relevan sampai detik ini. $10,5 miliar Amerika. Di tahun 1975, angka sebesar ini tuh beneran bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara. Dan itulah total utang yang melilit Pertamina saat itu. Biar kebayang seberapa gilanya angka ini, pendapatan dalam negeri Indonesia selama setahun penuh di masa itu aja nggak sampai $6 miliar. Jadi utang ini ibarat bom waktu raksasa yang siap meledak kapan aja. Pertanyaannya, kok bisa sebuah perusahaan negara numpuk utang sampai segunung itu? Buat paham gimana ceritanya, kita mundur sedikit ya. Raksasa ini kan nggak lahir dalam semalam. Berawal di tahun 1957, PT Permina didirikan dari sisa-sisa aset peninggalan Belanda. Terus di 1968, ada merger besar dengan PN Pertamin yang akhirnya melahirkan PN Pertamina. Sampai puncaknya di tahun 1971, entitas ini resmi dikukuhkan lewat Undang-Undang Nomor 8 sebagai penguasa tunggal minyak dan gas di Indonesia. Sejak awal mula, ada satu tokoh sentral di balik melesatnya perusahaan ini, Legend Dr. Ibnu Sutowo. Dialah sosok yang berhasil mengubah perusahaan kecil ini jadi raksasa nasional yang luar biasa kuat. Terus, apa pemicu ledakan kekayaannya? Jawabannya, oil boom atau ledakan harga minyak. Akhir tahun 70-an, harga minyak dunia itu masih nyantai di bawah $2 per barel. Tiba-tiba ada krisis geopolitik global yang bikin harganya terbang. Pertengahan 1974, harganya meroket tajam jadi $12 per barel. Itu naik sekitar 400% loh. Duit langsung membanjiri brankas Pertamina dengan sangat deras. Saking derasnya, mereka sampai nyumbang lebih dari 50% total pendapatan domestik pemerintah. Seketika, Pertamina berubah jadi lokomotif utama pembangunan Indonesia. Tapi disinilah petakannya dimulai. Kalau lagi banjir duit, kadang orang suka kalap kan? Nah, Pertamina masuk ke apa yang kita sebut sebagai jebakan diversifikasi. Alih-alih fokus ngurusin energi, mereka malah ekspansi ugal-ugalan ke bisnis yang bukan keahlian mereka. Mereka bikin mega proyek pabrik baja Krakatau Steel, mendirikan maskapai Pelita Air, bangun rumah sakit mewah, jaringan hotel, sampai masuk ke real estate. Pokoknya mereka masuk ke banyak banget sektor cuma karena satu alasan, mereka punya duitnya. Sayangnya, itu semua dilakuin tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Sekarang logika aja deh, gimana cara mereka bayar itu semua? Ternyata mereka nggak murni pakai keuntungan bersih, tapi pakai utang. Dan fatalnya, terjadi mismatch alias ketidakcocokan finansial yang super parah. Jadi, Pertamina ngambil pinjaman luar negeri jangka pendek yang harus lunas dalam setahun buat ngebiayain investasi jangka panjang kayak pabrik baja atau kapal tanker raksasa. Kalau dianalogikan ke zaman sekarang nih, ini persis kayak kamu nyicil KPR rumah tenor 20 tahun, tapi bayarnya pakai duit pinjol yang bulan depan harus lunas. Masuk akal nggak? Ya jelas ini resep jitu menuju kehancuran. Dan sampailah kita di puncaknya. Tahun 1975, gelembung raksasa itu akhirnya pecah. Pertamina mulai gagal bayar utang-utang jangka pendeknya tadi. Situasinya itu benar-benar kritis. Bayangin aja, cadangan devisa di Bank Indonesia saat itu cuma tersisa sekitar $400 juta. Sementara utang Pertamina nyentuh $10,5 miliar. Satu negara literally nahan napas, karena ekonomi kita benar-benar ada di tepi jurang kebangkrutan gara-gara krisis likuiditas satu perusahaan ini aja. Karena udah darurat banget, pemerintah terpaksa bikin operasi penyelamatan besar-besaran. Presiden Soeharto sampai harus turun tangan langsung. Langkah pertama, Bank Indonesia dipaksa maju buat nanggung utang-utang Pertamina, biar negara kita nggak default atau gagal bayar. Terus, buat pertama kalinya dalam sejarah perusahaan itu, akuntan internasional dipanggil buat ngelakuin audit independen. Dan puncaknya, pada 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo resmi diberhentikan dari jabatannya. Jadi, apa sih sebenarnya kebobrokan di balik layar yang terungkap? Waktu itu, dibentuklah sebuah tim investigasi bernama Komisi 4, yang kebetulan Bung Hatta juga ikut jadi penasihat di situ. Temuan mereka beneran bikin geleng-geleng kepala. Ada pengemplangan pajak dari tahun 58 sampai 63. Ada dana 6,8 miliar rupiah yang nggak disetor ke negara di periode 67 sampai 69. Terus mereka juga nahan $64 juta dari hasil konsesi asing. Belum lagi devisa negara yang bukannya disimpan di BI, malah diputar di bank-bank swasta. Tata kelolanya waktu itu bener-bener buram deh.
Nah, disinilah letak plot twist yang bikin banyak orang gregetan. Walaupun temuan Komisi 4 itu udah sejelas itu, dan kerugian negaranya juga nyata, ternyata ujungnya di luar dugaan. Tahun 1980, Presiden Soeharto nutup kasus ini dengan satu pernyataan. Tidak cukup bukti untuk menuntut Ibnu Sutowo secara pidana. Ya, kamu nggak salah dengar. Sang Raja Minyak ini nggak pernah sama sekali duduk di kursi pengadilan. Sekarang pertanyaannya, kok bisa lolos gitu aja? Pelajaran sistemik dari kejadian ini sebenarnya cukup dalam. Pada masa itu, Pertamina dianggap posisinya terlalu strategis. Mereka nggak cuma ngurus minyak, tapi juga jadi sumber pendapatan non-konvensional buat ngebiayain urusan militer, politik, dan proyek-proyek penguasa. Intinya, ketika sebuah BUMN berubah peran jadi sapi perah yang terlalu esensial, biasanya akuntabilitas dan hukum jadi hal pertama yang bakal dikorbankan. Oke, cukup soal sejarah kelamnya. Sejarah itu kan guru terbaik ya? Dan krisis gila di tahun 75 tadi pada akhirnya memaksa sistem di negara kita untuk berevolusi. Kita masuk ke era baru, era kebangkitan dan reformasi total. Gimana sih cara Indonesia merombak raksasa energi ini biar mimpi buruk itu nggak kejadian lagi? Arah perbaikannya ternyata sangat dinamis dan ngasih banyak banget harapan baru. Langkah reformasi yang paling krusial itu terjadi waktu disahkannya UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas. Perubahannya beneran drastis loh. Dulu tuh ibaratnya Pertamina yang bikin aturan, mereka juga yang main di lapangan. Konflik kepentingannya gede banget kan? Nah, di sistem yang baru ini dirombak total. Pemerintah yang jadi regulatornya, sementara Pertamina diubah jadi Persero. Artinya, mereka murni cuma jadi pemain bisnis yang dituntut buat transparan, efisien, dan harus tunduk sama hukum perusahaan. Proses adaptasi ini terus jalan loh. Transformasi resmi jadi Persero itu di tahun 2003. Terus di 2012, tata kelola negara makin diperketat waktu Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas dan diganti sama SKK Migas. Dan lompatan paling modern terjadi di 2021 kemarin. Pertamina merombak total struktur organisasinya jadi sistem holding dan subholding. Ratusan anak usaha yang tadinya tumpang tindih dipangkas dan dirapikan jadi 6 subholding. Jadi jauh lebih lincah dan pastinya lebih fokus. Masih ingat kan sama jebakan diversifikasi di era Ibnu Sutowo tadi? Nah, di era modern ini, kesalahan itu mulai dibabat habis. Pertamina sekarang lagi pelan-pelan misahin diri dari bisnis-bisnis yang bukan inti mereka. Maskapai pelita air diserahin ke grup Garuda. Rumah sakit, hotel, sama asuransi juga dipisahin buat dialihin ke badan investasi baru, yaitu Danantara. Tujuannya simpel, buang model bisnis ala konglomerat jadul, biar Pertamina bisa 100% fokus ngurusin ketahanan energi negara. Dan karena fokusnya udah tajam banget sekarang, dampaknya beneran kerasa buat masyarakat. Tanpa beban bisnis yang aneh-aneh, Pertamina bisa investasi besar-besaran buat perbaikin infrastruktur energi kita. Ujung-ujungnya, efisiensi ini bisa dipakai buat ngedanain program sosial yang penting banget, kayak BBM satu harga. Jadi saudara-saudara kita yang di pelosok Papua sana bisa beli bensin dengan harga yang sama kayak di Jawa. Nggak cuma itu, mereka juga makin gencar ngembangin energi hijau masa depan kayak bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Keren kan? Jadi, dari seluruh perjalanan panjang ini, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Kesimpulannya jelas banget. Transparansi, audit independen, dan fokus pada bisnis utama itu bukan sekedar urusan dokumen di atas meja kerja. Integritas tata kelola adalah benteng penyelamat negara. Kisah Ibnu Sutowo ini jadi pengingat keras buat kita semua. Tanpa sistem yang akuntabel, kekayaan alam sebanyak apapun bisa menguap gitu aja dan berujung pada bencana finansial. Sekarang, Pertamina memang udah beda dan arahnya udah jauh lebih jelas. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan yang gak kalah seru. Sebenarnya, gimana sih cara negara kita bagi hasil minyak yang nilainya triliunan itu sama kontraktor-kontraktor asing? Ternyata, ada dua sistem besar yang sampai detik ini masih sering jadi bahan perdebatan sengit di kalangan investor global. Penasaran gimana cara mainnya? Kita bakal bongkar tuntas mekanismenya di pembahasan kita berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya, dan sampai jumpa.